Hai guys, jadi hari ini tuh aku mau keluar, mau pergi ke hutan kota GBK dan aku udah siap. Tuh guys, aku bawa isinya berbagai macam, mulai dari aku bekal makanan, terus ada selendang aku juga buat nanti duduk takutnya kotor, dan isinya tuh ada buku buat journaling sama serba-serbi lainnya. Aku juga nggak lupa bawa minum karena ini udah penuh banget, jadi aku pegang di luar aja. Oke, segitu dulu. Sambil kalian menonton kegiatan aku, di sini aku mau storytelling tentang romanticizing life atau meromantisasi kehidupan. So, enjoy for watching ya. Oke, kita mulai. Terkadang hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling bisa menikmati perjalanan tanpa terus-menerus merasa tertinggal. Romanticizing life bukan berarti hidup kita harus terlihat sempurna kayak di film-film, atau harus terlihat estetik supaya dilirik. Justru itu tentang bagaimana kita belajar menghargai hal-hal kecil yang sering lewat begitu aja. Tentang pagi yang masih diberi kesempatan bangun, suara hujan yang ditunggu-tunggu saat tidur, lagu favorit yang tiba-tiba terasa relate, atau secangkir minuman hangat setelah hari yang begitu penat. Hal-hal sederhana yang mungkin terlihat biasa, tapi sebenarnya diam-diam menyelamatkan kita dari rasa hampa. Di fase tertentu, kita akan sadar kalau hidup terlalu singkat buat dijalani sambil terus membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus ingat, semua orang punya timeline masing-masing. Ada yang kelihatannya berhasil lebih dulu, ada yang masih mencari arah, ada juga yang lagi pura-pura kuat, padahal sebenarnya pikiran dan badannya sudah lelah. Dan itu normal, karena manusia memang tempatnya salah, bingung, gagal, lalu belajar lagi. Dari situ kita tahu bahwa romanticizing life berarti belajar melihat diri sendiri dengan lebih lembut. Berhenti menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk membenci diri. Kadang kita terlalu sibuk mengejar versi terbaik diri sendiri sampai lupa menikmati proses menjadi manusia. Padahal, glow up bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang cara berpikir yang lebih tenang, hati yang lebih kuat, dan kemampuan bertahan setelah berkali-kali jatuh. Self-growth itu seringkali tidak terlihat, tidak selalu diposting di media sosial, tapi sering terasa dari cara kita mulai lebih menghargai diri sendiri, lebih menjaga energi, dan tidak lagi memaksa bertahan di tempat yang membuat kita kehilangan jati diri. Ada masanya kok hidup terasa monoton. Bangun pagi, lanjut kerja atau kuliah, lalu pulang. Selalu begitu mengulangi hal yang sama, tapi disitulah seni romanticizing life dimulai. Kita belajar menciptakan kebahagiaan kecil sendiri, pakai outfit yang bikin percaya diri walaupun cuma pergi dekat, merapikan kamar supaya pikiran ikut tenang, menulis isi kepala di jurnal, atau sekedar bilang terima kasih ke diri sendiri karena sudah bertahan sampai hari ini. Karena ternyata bahagia itu bukan selalu tentang punya segalanya, tapi tentang mampu menemukan rasa cukup di tengah kehidupan yang kadang gak berjalan sesuai rencana kita. Dan kadang semakin dewasa, kita akan paham kalau hidup tidak harus selalu besar untuk terasa bermakna, tidak harus selalu produktif supaya layak dihargai. Cukup dengan bertahan saja itu udah hebat. Istirahat juga bagian dari proses mengisi energi diri sendiri untuk nantinya kita hidup dengan lebih baik lagi. Dan romanticizing life
tentunya mengajarkan kita untuk tidak menunggu semuanya sempurna dulu baru bahagia. Karena kalau kita terus-menerus menunggu, mungkin kita akan lupa menikmati hidup yang sedang berjalan sekarang. Jadi, pelan-pelan aja, nikmati setiap prosesnya. Hai guys, sekarang kita mau pulang. Di Jakarta. Dan hari ini cuacanya panas banget nih. Kita kesininya tuh pagi-pagi guys, jadi masih adem. Ya, begitulah aku. Selalu sempat untuk mendokumentasikan momen-momen kecil, untuk rayakan pencapaian sederhana, entah apapun itu bentuknya, karena aku tahu dan harus berusaha untuk menikmati setiap proses yang aku lakukan, baik itu kecil maupun besar, baik itu sulit, mudah, agar aku lebih menghargai dan tidak lupa sama setiap proses perjuangan yang aku lewati sampai hari ini. Karena nanti pada akhirnya rumah paling lama yang akan kita tinggal ya diri kita sendiri. Jadi, buatlah diri itu nyaman untuk dihuni. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Don't forget to subscribe and grow with me. See you the next video. Bye bye guys.